Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hartanto. Tugas video ini saya buat untuk memulai salah satu mata kuliah dari Ekonomi Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri MPDE. Baik, kita langsung masuk saja ke materi. Nah, yang pertama ada keberadaan koperasi dan strategi koperasi dalam pasar monopoli. Nah, yang pertama ada sebabnya adalah pengertian pasar monopoli. Yang kedua adalah pesaing potensial dari koperasi. Yang ketiga, koperasi dan monopoli alamiah. Yang keempat adalah rintangan memasuki pasar itu sendiri. Oke, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian pasar monopoli. Nah, pasar itu sendiri pengertiannya adalah merupakan tempat pertemuannya pembeli dan penjual, baik langsung maupun tidak langsung, dan terjadi transaksi perdagangan di dalamnya. Kegiatan perdagangan tersebut membentuk struktur pasar persaingan, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, seperti pasar monopoli. Menurut Tambuan dan Wilson, tahun 2019, pasar monopoli adalah pasar dengan satu perusahaan saja. Perusahaan tersebut menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti, serta keuntungan yang diperoleh melebihi normal. Nah, selanjutnya, ada menurut Arwin, tahun 2020, beliau menjelaskan bahwa pasar monopoli memiliki sebentar ini ketutup. Memiliki ciri yang berbeda dengan pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama adalah industrinya satu perusahaan. Yang kedua, tidak ada barang pengganti yang serupa. Yang ketiga, perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Yang keempat, perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga. Yang kelima, promosi iklan kurang dibutuhkan. Nah, itu yang terakhir, promosi iklan kurang dibutuhkan. Nah, dalam peranannya atau kinerjanya, terdapat 4 jenis keadaan persaingan dalam koperasi, yaitu di pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, persaingan monopsoni, dan yang terakhir adalah persaingan oligopoli. Next-nya adalah, nah ini pesaing potensial dari koperasi itu sendiri. Yang pertama, peran terhadap pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, ini yang ketutup, dan pasar oligopoli. Pada dasarnya, koperasi itu merupakan yang pertama, badan usaha, artinya lembaga yang mengelola usaha. Ini ketutup lagi. Misalnya usaha pertokoan, produksi barang jasa, simpan pinjam, dan usaha perkreditan. Ini ada typo sedikit. Nah, yang kedua, koperasi ada yang beranggotakan orang-orang, dan ada juga yang beranggotakan badan hukum koperasi. Nah, tujuan dari pendirian koperasi ini adalah yang pertama, memajukan kesejahteraan anggota. Yang kedua, memajukan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membangun tatanan ekonomi nasional. Nah, ini adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Nah, yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga atau price taker. Price taker. Nah, yang kedua, produk yang dihasilkan sejenis. Yang ketiga, perusahaan bebas masuk dan keluar sempurna mengenai pasar. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Nah, pada struktur pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh keseimbangan supply and demand atau permintaan dan penawaran. Sehingga perusahaan dalam persaingan sempurna disebut sebagai pengambil harga, price taker, atau yang disebut sebagai price taker. Apabila koperasi masuk dan menjual produk yang di pasar persaingan sempurna, maka koperasi hanya dapat mengikuti harga pasar sebagai harga jual produknya. Koperasi tidak akan dapat mempengaruhi harga, walaupun seluruh produk anggotanya dikumpulkan dan dijual melalui koperasi. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa persaingan harga tidak cocok diterapkan oleh para pelaku bisnis, termasuk koperasi di pasar persaingan sempurna. Untuk memperoleh keuntungan lebih besar, maka koperasi harus mampu bersaing dalam hal biaya. Jadi di sini perang harga itu sebenarnya nggak cocok. Kita main value di pasar persaingan sempurna. Ini yang kedua sebenarnya ya. Iya, yang kedua. Yang kedua adalah ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, adanya penjual yang banyak. Yang kedua, produk yang dihasilkan beragam atau variatif. Yang ketiga, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Yang keempat, keluar masuk industri relatif mudah. Yang kelima, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga.
Nah, pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim. Pasar persaing atau yang biasa disebut pasar persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan persaingan sempurna. Pasar monopolistik dapat didefinisikan sebagai pasar yang terdapat banyak produsen untuk menghasilkan barang yang berbeda. Jika koperasi ingin memaksimalkan keuntungannya dalam struktur pasar monopolistik, maka koperasi itu harus mampu menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan yang dihasilkan oleh pengusaha lain. Dalam artian harus terdapat diferensiasi. Koperasi juga harus memiliki strategi dalam promosi. Nah, ini ketiga ya. Ketiga adalah ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya kuat. Yang ketiga, pada umumnya, perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Ini ketutupan ya, sebentar. Nah, secara iklan benar. Peran koperasi dalam pasar oligopoli adalah sebagai pengecer atau retailer. Dikarenakan untuk masuk ke pasar oligopoli, perlu modal yang tinggi. Koperasi dapat berperan sebagai pengecer produk berbagai jenis dari beberapa produsen. Keuntungan diperoleh dari laba penjualan. Jelas ya. Oke. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.